Salve Bapak Ibu Saudara-saudariku yang terkasih. Siapkah kita untuk masuk surga? Atau siapa saja yang akan masuk ke dalam kerajaan surga? Saya percaya bahwa kita semua merindukan dan mengharapkan untuk tinggal bersama dengan Dia, Sang Sumber kehidupan, yakni hidup dalam keabadian, hidup dalam kehidupan kekal. Maka pertanyaan lanjutnya adalah, bagaimana kita bisa memperoleh kehidupan yang kekal itu? Bagaimana kita bisa mendapatkan surga yang dijanjikan itu? Pertanyaan kita ini sama dengan pertanyaan seorang pemuda kepada Yesus yang sedang dalam perjalanan menuju Yerusalem. Bagaimana bisa mendapatkan kehidupan yang kekal? Saudara-saudariku yang terkasih, Sabda Tuhan di hari Minggu biasa yang ke-21 ini kemudian menghantar kita semua untuk memaknai bahwa siapa yang masuk ke dalam kerajaan surga, dia yang diberkati, dia yang dikuduskan. Dan Tuhan mengatakan semua orang dari timur sampai barat, dari utara sampai selatan mendapat rahmat yang sama, kesempatan yang sama untuk mengalami kasih setianya, untuk tinggal dalam kehidupan yang kekal. Supaya bisa boleh mengalami itu, maka yang dibuat adalah pertama, taat pada perintahnya, mengikuti dengan setia ajaran-ajarannya, bahwa apa yang kita dengarkan itu kemudian kita lakukan di dalam kehidupan kita. Tidak sekedar mendengarkan toh, tetapi kemudian melakukannya dalam kehidupan kita. Maka pengajaran tentang kasih kita ungkapkan dalam perbuatan-perbuatan kasih. Begitu juga dengan pengampunan dan lain sebagainya. Maka Yesus mengatakan bahwa untuk masuk ke dalam kehidupan yang kekal itu, kita harus melewati jalan yang sempit. Jalan yang sempit itu berarti kita harus bertekun, berjuang, berusaha. Tuhan meminta kita untuk melakukan hal-hal yang tidak populer, yang tidak terjadi pada umumnya. Ketika orang mendendam, kita mengampuni, dan itu tentu tidak populer. Kita mengasihi semua orang, dan itu tentu sulit dan berat. Maka tadi dikatakan bahwa jalannya sempit, perlu perjuangan dan berusaha dengan sungguh. Maka Tuhan memberikan kepada kita kesempatan untuk bertobat, memperbaiki diri terus-menerus, berani melepaskan segala sesuatu, ikatan, belenggu dan lain sebagainya, supaya kita bisa melewati pintu yang sempit tadi, untuk boleh mengalami sukacita yang Tuhan sediakan. Saudara-saudariku yang terkasih, yang kedua adalah kita semua membuka diri akan rahmat Allah, bahwa perbuatan baik kita menghantar kita sampai pada titik menjadi orang yang baik. Tetapi untuk bisa mengalami kehidupan kekal tidak cukup di sini, tetapi kehidupan kekal diterima karena rahmat dari Allah sendiri, anugerah yang Tuhan berikan. Maka dalam bacaan Injil kita dengarkan bahwa mereka sudah berusaha dan lain sebagainya, tetapi tuan rumah tidak membuka pintu karena tidak mengenal mereka. Maka kemudian refleksi kita menjadi lebih mendalam. Apakah kita berbuat baik? Perbuatan-perbuatan baik kita itu karena buah dari permenungan, buah dari pengenalan kita akan Kristus, buah dari sabda, atau hanya sekedar mencari muka, mencari nama dan lain sebagainya. Bapak Ibu Saudara-saudariku yang terkasih, keselamatan itu ada bagi semua orang. Maka kita perlu bertekun. Keselamatan itu ada buat semua bangsa, semua orang yang percaya. Bahkan dalam bacaan pertama diusahakan untuk mencari, menemukan mereka, memberikan pewartaan supaya mereka kembali untuk mengalami keselamatan. Maka kalau keselamatan itu ada buat semua orang, kita yang percaya ini jangan merasa paling utama dan pertama. Tuhan mengatakan yang pertama bisa menjadi yang terakhir bisa menjadi yang terdahulu.
Maka kebanggaan kita sebagai orang beriman yang percaya sama Kristus, merasa terpilih dan lain-lain, bukan berarti, oh nanti saya dapat tempat utama. Kita harus bertekun, setia dalam pengajaran, setia melakukan perintah-perintahnya, supaya keselamatan itu menjadi mahkota bagi kita semua. Bagi kita yang mulai lemah, mulai patah semangat dan lain-lain, mari dikuatkan supaya tetap kuat. Dalam surat kepada orang Ibrani dikatakan, kamu harus mendengar sabdanya seperti nasihat seorang ayah kepada anak. Bahwa nasihat itu kadangkala tidak menyenangkan hati kita. Pesan-pesan itu kadangkala mengecewakan kita atau menjengkelkan kita, atau tidak sesuai dengan keinginan-keinginan pribadi kita. Tetapi ketika kita bisa melewati semua penderitaan itu, sukacita disediakan. Tuhan datang membuat kita untuk sembuh, bukan jadi sakit. Karena itu, saudara-saudariku yang terkasih, dalam ketidaksempurnaan kita sebagai manusia, Tuhan memberi kesempatan kepada kita. Kesempatan itu namanya adalah pertobatan. Mari kita maknai pertobatan ini dengan menjalani seluruh ajaran Tuhan, dengan melakukan semua nasihat-nasihatnya, untuk sadar diri di hadapan Allah bahwa kita butuh anugerah dan rahmat-Nya. Terus berbuat baik dengan mengetuk pintu hatinya dengan segala hal-hal kebaikan, nilai-nilai Kristiani, supaya pintu rahmat itu bisa terbuka bagi kita. Dan Ia sebagai pintu rahmat itu akan menyambut dan menerima kita, supaya tidak ada lagi ratapan, tidak ada lagi kesedihan, tidak ada lagi kerta gigi, yakni kebencian, amarah, dan lain sebagainya. Yang ada adalah sukacita, yang ada adalah damai sejahtera, yang ada adalah kebahagiaan. Mari kita semua dalam ketidaksempurnaan ini memohon rahmat Tuhan, supaya kita dikuatkan untuk menggunakan kesempatan yang Tuhan berikan untuk bertobat, taat pada ajarannya, dan kemudian melakukan perbuatan-perbuatan baik. Mari kita terbukakan rahmat Tuhan, supaya sukacita, kebahagiaan yang dijanjikan tinggal menyertai hati dan hidup kita. Rahmat Tuhan memberkati kita semua, Bapa dan Putra dan Roh Kudus.